Mengejutkan, Luhut sindir kami. Najwa Shihab bela Gatot. Bongkar detik-detik pencopotan Gatot. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, menyindir sejumlah pihak yang memiliki ambisi kekuasaan di tengah situasi pandemi. Menteri Luhut meminta aksi-aksi yang berlatar belakang politik yang digelar dengan menciptakan keramaian dikontrol dahulu. Jadi, berkumpul ramai-ramai misalnya, ada pikiran-pikiran politik dikontrol dululah, birahi kekuasaan dulu. Karena akibat dia, tahu nggak, sadar nggak, dengan kumpul ramai, ada yang bisa kena dan mati. Hanya karena birahi kekuasaan politik saja, kata Luhut dalam tayangan Mata Najwa, Rabu 24 September. Tanpa menyebut aksi yang dimaksud, Luhut juga menyarankan agar sejumlah orang yang terlibat dalam aksi tersebut bersabar hingga kondisi pandemi sudah terkendali. Itu saya kira harus dikendalikan dalam konteks sekarang ini. Setelah ini selesai, Anda mau demo, suka-suka di situ, tukas Luhut. Lebih lanjut, ia mulai menyindir sejumlah orang yang ia maksud dalam perkataannya. Ia menyebut latar belakang karir sejumlah orang yang terlibat dalam aksi yang disebutnya sebagai birahi kekuasaan. Hari ini, kau punya tanggung jawab. Mungkin pangkatmu bintang 4, mantan menteri, mantan ketua ini. But you have responsibility to the people of Indonesia. Tapi, kamu punya tanggung jawab untuk rakyat Indonesia, sindir Luhut. Menteri yang telah menjabat sejak periode pertama kepemimpinan Presiden Joko Widodo ini geram dengan sejumlah aksi orang-orang disebutnya tadi sehingga menimbulkan kerumunan. Saya ingin katakan kepada mereka, kalau Anda bikin ribut-ribut, itu dampaknya ada orang yang menjadi korban akibat ribut-ributmu itu, kata Luhut sambil mengacungkan jarinya ke arah kamera. Ketika ditanya presenter Najwa Shihab soal spesifik siapa mereka, Luhut enggan menjawabnya. Pak Luhut, saya mau tanya langsung, spesifik, to the point. Yang Anda maksudkan deklarasi kami di Magelang beberapa waktu lalu ya? Itu yang menurut Anda birahi politik, tidak bisa dikendalikan ya? Tanya Najwa Shihab. Najwa, nggak usah ngadu-ngadu, jawab Luhut singkat. Keduanya menyunggingkan senyum tipis. Tak perlu spesifik. Siapa saja yang merasakan itu renungkan. Kau warga negara, renungkan dalam masa krisis saat ini. Jangan kamu sok pahlawan, sok paling bersih. Lanjut Luhut, kembali mengacungkan jarinya. Oleh karena itu, Najwa Shihab mempertanyakan mengenai pelaksanaan Pilkada 2020 di tengah pandemi COVID-19 yang belum menunjukkan gelagat mereda. Tak sampai di situ, Najwa Shihab menilai hal tersebut sulit dilakukan. Ia bahkan menyoroti adanya kerumunan saat pendaftaran Pilkada 2020. Prakteknya, tak semudah itu Bapak, ujar Najwa Shihab. Tidak terima, Luhut bahkan langsung menegur Najwa Shihab yang tengah memperlihatkan video kerumunan saat pendaftaran Pilkada 2020. Maaf nih Najwa, jangan marah. Seperti kayak gini, kamu ngapain provokasi dengan gambar seperti ini? Tegas Luhut. Ini fakta Pak. Maaf saya tak memprovokasi Pak Luhut. Saya menunjukkan apa yang terjadi di lapangan dan saya yakin Bapak tahu keadaannya, terang Najwa Shihab. Ia tahu, tetapi tak perlu seperti ini. Kita cari sekarang topik yang tak membuat seperti ini, karena hal ini membuat kita jadi kacau. Ini tanggung jawab kemanusiaan, jelas Luhut Binsar Panjaitan. Najwa tampak tak menggubris protes Menko Luhut. Ia pun kembali mencecar pertanyaannya. Apakah termasuk tanggung jawab memastikan kesehatan publik ya Pak? Cecar Najwa Shihab. Oleh karena itu, terbongkar detik-detik jelang pencopotan Gatot dari Panglima TNI. Gatot Nurmantio mengaitkan pencopotannya sebagai Panglima TNI dengan arahannya untuk menonton bareng film G30S PKI. Saat itu, pencopotan Gatot dari pucuk pimpinan TNI didahului sejumlah peristiwa yang menghangatkan situasi nasional.
Pencopotan Gatot sebagai Panglima TNI dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada 8 Desember 2017. Gatot pensiun pada 1 April 2018. Ia digantikan oleh Marsikal Hadi Cahyanto yang hingga saat ini masih menjabat sebagai Panglima TNI. Pencopotan Gatot didahului sejumlah peristiwa politik yang jadi perhatian nasional. Gatot terlibat di dalam sejumlah peristiwa politik itu. Dimulai dari aksi demo 4 November 411 dan 2 Desember alias 212. Aksi-aksi ini menuntut pemerintah bertindak terkait kasus penistaan agama Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Gatot sempat menemui masa 411 ketika Presiden Jokowi tidak hadir. Gatot mengenakan kopiah putih saat itu. Kala itu muncul tafsiran Gatot dekat dengan masa ormas Islam. Kemudian, Gatot juga ada pada aksi 212. Hanya saat itu, Presiden Jokowi juga hadir di tengah-tengah masa aksi. Presiden Jokowi dan jajarannya juga ikut sholat Jumat bersama-sama di Monas. Dalam catatan detik.com, Gatot juga pernah membuat kontroversi ketika dalam wawancara dengan sebuah stasiun televisi menyatakan dirinya tersinggung bila umat Islam dituding akan melakukan makar. Kalau ada demo, jangan dianggap makar. Pasti demo akan dilakukan dengan kedewasaan masyarakat. Salurkan aspirasinya, dan itu sah-sah saja, ucap Gatot 4 Mei 2017. Selang 2 pekan kemudian, Jenderal Purnawirawan tersebut kembali membuat sejumlah pihak tercengang saat tampil dalam rapat pimpinan nasional Partai Golkar di Balikpapan. Dia membacakan puisi, tapi bukan kami punya, itu judulnya. Puisi karya konsultan politik Denny J.A. itu berisi kritik terhadap pemerintah. Kalau Panglima bermaksud dengan puisi ini untuk mengkritik pemerintahan Jokowi, salah alamat deh. Jangan-jangan ibarat menepuk air, didulang, terpercing muka sendiri, ujar anggota Komisi 1 DPR Andreas Hugo Pereira dari fraksi PDI Perjuangan 23 Mei 2017. Kemudian, Gatot Nurmantio kembali dituding berpolitik setelah mengeluarkan pernyataan soal adanya pembelian 5.000 pucuk senjata di luar instansi TNI. Pernyataan Gatot banyak menuai kritik, namun ia menolak dituding dirinya tengah berpolitik. Kemudian, Gatot juga memerintahkan jajaran TNI untuk menggelar nonton bareng film G30S PKI pada 2017. Rencana TNI menggelar acara nonton bareng film G30S PKI atas perintah Gatot saat itu memang menjadi polemik. Ada yang menilai film itu tak pantas ditonton lagi. Namun ada juga yang mendukung rencana TNI sebagai upaya mengingatkan sejarah kelam bangsa ini. Iya, itu memang perintah saya. Mau apa? Yang bisa melarang saya hanya pemerintah, kata Gatot saat itu. Menurut Gatot, bahkan Presiden Soekarno sendiri pernah memberi pesan untuk tidak melupakan sejarah. Sejarah itu jangan mendiskreditkan. Ini hanya mengingatkan pada anak bangsa. Jangan sampai peristiwa itu terulang, karena menyakitkan bagi semua pihak dan korbannya sangat banyak sekali, ucapnya. Gatot menyatakan, Mendagri sudah mengizinkan dia memerintahkan seluruh anggotanya menonton film garapan Orde Baru tersebut. Saat ditanya mengenai materi film itu, masih menjadi polemik. Gatot mengatakan, menonton film tersebut merupakan upaya meluruskan sejarah. Biarin aja, saya nggak mau berpolemik. Ini juga upaya meluruskan sejarah. Saya hanya ingin menunjukkan fakta yang terjadi saat itu. Karena anak-anak saya, prajurit saya, masih banyak yang tidak tahu, jelasnya. Tidak berhenti sampai di situ. Saat DPR sedang melakukan proses uji kelayakan bagi Marsikal Hadi Cahyanto yang ditunjuk Jokowi untuk menjadi Panglima TNI baru, Gatot melakukan perombakan di TNI. Ada 84 perwira yang dimutasi Gatot jelang pencopotannya sebagai Panglima TNI. Beberapa pihak menilai Gatot tengah menaruh orang-orangnya di posisi strategis di tubuh TNI.
Rotasi 85 perwira TNI yang dilakukan Gatot tertuang dalam keputusan Panglima TNI nomor 982 12/2017 tertanggal 4 Desember 2017. Mutasi jabatan 84 perwira tinggi atau Pati TNI terdiri dari 46 Pati jajaran TNI Angkatan Darat, 28 Pati jajaran TNI Angkatan Laut, dan 11 Pati jajaran TNI Angkatan Udara. Salah satu yang dimutasi adalah Pangkostrat Letjen TNI Edi Rahmayadi menjadi perwira tinggi Mabes TNI Angkatan Darat. Edi mengajukan pensiun dini untuk maju ke Pilgub Sumatera Utara 2018. Jabatan Edi saat itu diisi Maijen TNI Sudirman yang semula menjabat Asops KSAD. Keputusan Gatot itu mendapat peringatan dari anggota Komisi 1 DPR, fraksi PDIP, TB Hasanuddin. Komisi 1 bermitra dengan TNI, dan kala itu sedang menggelar uji kelayakan bagi Marskal Hadi yang ditunjuk Jokowi untuk menjadi Panglima TNI. Mutasi para perwira tinggi sebaiknya dilakukan oleh Panglima baru agar suasana kondusif akan lebih tercipta, ujar TB Hasanuddin yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 1 DPR. Bagaimana menurut pendapat Anda?